Assalamualaikum Sobat Football United. Taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak bagi Sobat Football United dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Yang liburan juga ya, selamat menikmati liburan, waktu berkumpul bersama keluarga. Dan yang tetap kerja atau masih kerja, ya tetap semangat. Semoga lancar-lancar semuanya, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Gue ingatkan juga yang ingin just tip, jangan lupa langsung ke akun justip_football united. Barang-barang dari manunited.com, store manunited.com. Yang berminat bisa copy link barangnya lalu paste ke DM akun justip_football united. Nanti kita bisa berkomunikasi di sana. Dan Sobat Football United yang 3 besar di Fantasy Premier League, jangan lupa kontak gue juga ya di GUST_football united. Terima kasih banyak semuanya. Oke, langsung aja, ada kabar menarik ini dari Fabrizio Romano. Ederson telah menyepakati personal terms atau kesepakatan personal ya dengan Manchester United dan menghentikan semua pembicaraan dengan klub lainnya semenjak pekan lalu. Ini seperti diinformasikan juga di berita sebelumnya ya, bahwa memang Ederson ini hanya menginginkan Manchester United. Sudah ada pembicaraan sebelumnya antara pihak Ederson dengan pihak Manchester United. Dan kesepakatan personal artinya terkait dengan durasi kontrak, dengan gaji dan hal-hal lainnya yang bersifat personal ini sudah disepakati. Atalanta dan Manchester United telah berbicara terkait dengan paket kesepakatan 45 juta euro selama berpekan-pekan. Saat ini tergantung Manchester United kalau mereka menginginkan untuk melanjutkan kesepakatan ini atau tidak dan kapan. Nah, ini menarik nih, informasi dari Fabrizio Romano menginformasikan bahwa secara prinsip sang pemain ingin ke Manchester United dan Manchester United sudah mengunci kesepakatan terkait dengan personal Ederson. Bahkan pihak Ederson ini sangat serius dan dikabarkan ya, dia pun juga menghentikan pembicaraan dengan klub lain. Dan ini sudah berlangsung semenjak pekan lalu. Jadi Ederson menantikan Manchester United. Akankah Ederson ini datang duluan ke Old Trafford musim ini? Dari Sean Connolly, dari ya, dia ini merupakan broadcast jurnalis, mengatakan bahwa saat ini berkembang terus ya, meningkat kemungkinan Ederson akan bergabung dengan Manchester United. Bahkan kesepakatan dikatakan bisa saja selesai dalam 48 jam ke depan. Jadi memang sudah tinggal selangkah lagi, yaitu adalah kesepakatan antara Manchester United dengan Atalanta. Di situ saja. Sementara hal lain tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano secara personal ini sudah di-okekan, katakanlah seperti itu ya, antara pihak Ederson dengan Manchester United, dan ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dari Sulit Talks, ini juga news aggregator, mengatakan bahwa ya kurang lebih ada informasi yang juga hampir sama ya, di mana secara internal Ederson diperkirakan akan bergabung dengan Manchester United kecuali ada kendala di menit-menit terakhir. Seluruh tim rekrutmen dan juga tim data sepakat dengan hal tersebut. Dan ya ini bukan karena situasi Manchester United tidak yakin secara profil, secara karakter, secara mungkin juga data ya dari Ederson, semuanya positif. Ini menurut gue hanya tinggal hitung-hitungan finansial saja antara Atalanta dengan Manchester United. Misalnya apakah uang akan dibayarkan secara langsung ataukah secara installment ya, cicilan, mau berapa lama dan bagaimana bentuk pembayaran dan lain-lain. Menurut gue lebih ke sana nih, dan kemungkinan memang sangat tinggi sekali Ederson akan ke Manchester United. Sky Sport pun juga mengatakan bahwa Manchester United ini sangat dekat ya untuk kesepakatan antara Atalanta terkait dengan Ederson. Pembicaraan saat ini ada di tahap akhir dengan biaya ini sekitar 38 juta pounds. Sumber mengatakan kalau angka 38 juta pounds ini adalah angka 38 juta pounds ya, atau sekitar jadi angka total 38 juta pounds ini di breakdown ya, dibagi, yaitu adalah 35 juta pounds ditambah add-ons 3 juta pounds. Jadi kalau di euro kan ini adalah 40,5 juta euro, itu adalah
guarantee payment, jadi uang yang memang pasti dibayarkan 40,5 juta euro, dengan add-ons ini 3,5 juta euro. Sehingga kalau di total semuanya paket ini kurang lebih akan 44 juta euro. Bahkan disebutkan kalau kesepakatan penuh dengan sang pemain tengah ini bisa saja didapatkan di akhir pekan ini, dan ini berarti Ederson bisa banget ya akan menjadi rekrutan pertama untuk atau dari Manchester United di musim panas kali ini. Gue sudah pernah bahas terkait dengan profil Ederson, apakah cocok atau tidak, atau seperti apa, bagaimana menurut Sobat Football United, drop di kolom komentar. Nah, kabar lainnya dari The iPaper Sport ini. Jadi dari media ini memberikan juga informasi yang akan gue bahas di video kali ini. Sumber-sumber ini terkait dengan Manuel Ugarte ya. Sebenarnya pada saat Manchester United mendatangkan dari PSG, sebenarnya sumber-sumber di Paris ini mempertanyakan mengapa Manchester United bersedia membayar 50 juta pounds untuk seorang gelandang yang posisinya jauh di bawah dalam daftar pemain PSG ketika didatangkan. Karena kesulitannya dalam mengontrol bola, United berniat untuk mengurangi kerugian dan ingin menjualnya musim panas ini sebelum nilainya menurun. Galatasaray termasuk di antara kandidat utama. Nah, gue bahas di video sebelumnya bahwa terkait dengan Ugarte ini belum ada sebenarnya tim yang secara jelas ya menginginkan Ugarte. Memang Galatasaray sempat dikaitkan dengan Ugarte, tapi apakah mereka berniat untuk membayar setidaknya 30 juta euro? Kalau melihat dari penurunan valuasi dari Ugarte, ini kalau gue lihat di versi Transfermarkt ya, sementara Manchester United mendatangkan dari PSG itu dengan angka 50 juta euro, dan ketika itu sebenarnya PSG pun juga kaget ya Manchester United mau membayar angka sebesar itu untuk Manuel Ugarte, karena dinilai pemain ini sebenarnya tidak bisa mengontrol lini tengah, katakanlah seperti itu. Memang profilnya mungkin berbeda, mungkin profil yang memang tidak cocok ya, katakanlah seperti itu dengan apa yang diinginkan oleh Manchester United. Tapi saat ini kita berbicara terkait dengan ya bagaimana nih Ugarte di musim panas nanti. Banyak pendapat mengatakan oke, lepas saja, jual saja. Iya, tapi berapa angkanya? Ada klub tidak yang ingin mendatangkan Ugarte? Dan ini yang gua nantikan, dan yang gua nantikan juga adalah kabar dari The iPaper Sport lainnya. Manchester United berniat untuk merekrut Matheus Fernandes dalam beberapa pekan mendatang karena kemampuannya menerima bola di seluruh lapangan yang akan memberikan persaingan ketat bagi talenta muda mereka sendiri, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Sumber menambahkan bahwa United adalah pilihan pertama dari Matheus Fernandes yang kabarnya memang mengidolakan Bruno Fernandes, sama-sama pemain Portugal ya. Nah, ini juga menarik menurut gue. Ya, tadi diinformasikan bahwa Ederson ada kemungkinan besar ya untuk menjadi rekrutan pertama dari Manchester United musim ini. Akankah Matheus Fernandes yang menjadi rekrutan kedua? Atau seperti apa ini? Karena sebelumnya dikabarkan juga Manchester United kan mengincar pemain premium, pemain marquee player untuk posisi lini tengah. Apakah ini Matheus Fernandes? Gue tidak yakin demikian. Tapi yang jelas memang Matheus Fernandes menurut gue sepakat sih dengan The iPaper Sport yang mengatakan ya dia pemain muda potensial dan juga memiliki kemampuan luar biasa, bisa bermain di banyak posisi, sangat mungkin bisa memberikan persaingan yang ketat, kompetisi untuk Kobbie Mainoo, sekaligus juga backup ya bagi posisi lain di lini tengah karena fungsinya bisa bermacam-macam. Nah, bagaimana menurut Sobat Football United? Ya, kita juga berbicara nih terkait dengan harga berapa ya Matheus Fernandes ini dari West Ham United. Karena kabar lainnya mengatakan, yang pernah gue juga sampaikan, kalau Matheus Fernandes ini juga diminati bukan hanya oleh Manchester United, tapi juga oleh klub-klub lain. Karena memang pemain ini pemain yang berkualitas. Dan pemain berkualitas, marquee player, ini sering dikaitkan dengan dua nama, Aurelion Tchouameni dan juga Elliot Anderson. Target ideal dari Manchester United ini selalu antara Aurelion Tchouameni dari Real Madrid atau Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Tapi seperti diinformasikan juga sebelumnya ya, pemain Inggris ini diperkirakan akan bergabung ke rival Manchester United, yaitu adalah Manchester City. Kalau kesepakatan biaya transfer antara Nottingham Forest dengan Manchester City ini bisa diraih,
Nottingham Forest ya, ini berbicara terkait dengan valuasi 125 juta pounds. Dikabarkan oleh Mailsport nih 125 juta pounds. Tapi Manchester City ingin kesepakatan ini di sekitar angka 90 juta pounds. Jadi perbedaan yang cukup dalam ini 35 juta pounds ya, kurang lebih seperti itu antara harga yang diinginkan oleh Nottingham Forest dengan valuasi dari Manchester City. 90 juta pounds, angka yang diinginkan oleh Manchester City ini, diajukan oleh Manchester City, sebenarnya juga bukan angka yang murah ya, karena 90 juta pounds ini termasuk juga, atau kalau di euro kan ya hampir 100 juta euro. Ini biaya yang juga menurut gua kalau dilihat dari sisi Manchester United ini terlalu tinggi, ketinggian bahkan, karena Manchester United juga punya keinginan untuk memperkuat posisi lain di bursa transfer musim panas nanti, sehingga kalau menghabiskan seluruh kemampuan dananya di satu pemain saja ini juga tidak ideal dan tidak bijaksana menurut gua. Nah, kalau disebutkan Manchester United ini tidak menjadi favorit utama untuk mendatangkan Elliot Anderson karena keadaan finansial, artinya bagaimana Manchester United tidak ingin membayar terlalu tinggi untuk Elliot Anderson, maka kalau gua asumsikan Manchester United ini punya kemampuan untuk membayar Elliot Anderson di bawah angka dari Manchester City, yaitu adalah 90 juta pounds. Nah, yang menarik adalah kalau kesepakatan antara City dan Forest ini gagal, ya bagaimana selanjutnya? Apakah ini berarti Manchester United yang kemungkinan angkanya di bawah 90 juta pounds ini memiliki peluang untuk mendatangkan Elliot Anderson? Ini menarik ya. Di mana sang pemain menurut gue ya dengan situasi saat ini nampaknya memang lebih sangat masuk akal kalau dia ini lebih memilih untuk keluar dari Nottingham Forest. Nottingham Forest yang musim ini nyaris terdegradasi, musim depan tidak akan berkompetisi di Eropa, sementara Elliot Anderson saat ini menjadi komoditi panas ya di Liga Inggris. Menurut gua potensi yang luar biasa dan sudah tertangkap radar klub-klub besar seperti kayak City ataupun juga Manchester United, dan bisa jadi momentum ini tidak terulang kalau dia tetap stay di Nottingham Forest misalnya untuk musim panas tahun depan ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Full United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.